Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal latihan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, namun sebelum masuk ke soal dan pembahasan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, disimak materinya. Saya langsung saja ke cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Ketika ada kata-kata pertidaksamaan, maka tanda yang kita gunakan adalah ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, cara penyelesaiannya hampir sama dengan persamaan nilai mutlak, yaitu ada menggunakan cara definisi. Nah, syaratnya di sini jika ada nilai mutlak X kurang dari A, berarti negatif A kurang dari X kurang dari A, di mana A lebih dari sama dengan 0. A di sini dia berperan sebagai konstanta. Jika X kurang dari sama dengan A, hampir sama dengan yang atas. Kalau yang atas dia hanya kurang dari, yang bawah dia kurang dari sama dengan. Berarti cara penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, jika nilai mutlak X lebih dari A, maka ada dua penyelesaiannya. Yang pertama, X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Jadi yang satu tandanya kurang dari dengan konstantanya negatif, dan yang satu adalah lebih dari dengan konstantanya positif, di mana A itu harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya sama, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, berarti X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, ini tadi kan yang menggunakan konstanta. Selanjutnya, jika ada fx itu suatu fungsi, maka akan berlaku jika fx kurang dari A, berarti cara penyelesaiannya sama, yaitu negatif A kurang dari fx kurang dari A, di mana A lebih dari sama dengan 0. Begitu juga dengan tanda yang kurang dari sama dengan A, berarti negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Dan jika fx lebih dari A, berarti fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A, di mana syaratnya fx harus lebih dari sama dengan A. Berikutnya, jika fx lebih dari sama dengan A, berarti fx kurang dari sama dengan negatif A atau fx lebih dari sama dengan A. Cara yang berikutnya yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama dikuadratkan seperti pada penyelesaian persamaan nilai mutlak. Baiklah, berikut adalah soal dan pembahasan yang terdiri dari 5 poin soal. Soal yang pertama yaitu, jika himpunan penyelesaian, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak 2x lebih dari 4 adalah, nah di sini tandanya adalah lebih dari, maka cara penyelesaiannya yaitu ada 2. Nah, di sini kita tulis ulang dulu. Nilai mutlak 2x lebih dari A, maka cara penyelesaiannya adalah 2x lebih dari 4. Maaf, ini tadi soalnya 2x mutlak 2x lebih dari 4. Maka penyelesaiannya adalah 2x lebih dari 4 atau 2x kurang dari negatif 4.
Yang negatif mau diletakkan di depan itu boleh sama saja. Selanjutnya, 2x lebih dari 4, maka x lebih dari 2. Dari mana 2? Yaitu 4 dibagi dengan 2. Atau x kurang dari negatif 2, yaitu negatif 4 kita bagi dengan 2. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya x di mana x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 yaitu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak 6x dikurangi 11 kurang dari sama dengan 7. Di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Maka cara penyelesaiannya adalah negatif 7 kurang dari sama dengan 6x min 11 kurang dari sama dengan 7. Jadi diapit fungsinya. Yang sebelah kiri negatif dan yang sebelah kanan yaitu positif. Selanjutnya, semua ruas baik ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan semuanya kita jumlahkan dengan 11. Tujuannya apa? Yaitu agar yang ruas tengah ini hanya menjadi 6x. Atau dengan kata lain adalah min 11-nya kita pindahkan ruas ke kiri dan kita pindahkan ruas ke kanan. Jadi negatif 11 jika kita pindah ke ruas kiri maka jadinya plus 11. Negatif 7 plus 11 kurang dari sama dengan 6x. Ini sama biar 0 jadi min 11 ditambah 11 kurang dari sama dengan 7 ditambah 11. Maka hasilnya adalah min 7 ditambah 11 4, min 11 ditambah 11 0 sehingga sisanya 6x kurang dari sama dengan 7 ditambah 11 yaitu 18. Sehingga nilai x-nya saja semua ruas kita bagi dengan 6. Yang ruas kiri jadinya 4/6 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 yaitu 18 dibagi dengan 6. Sehingga kesimpulannya adalah kita sederhanakan terlebih dahulu. 4/6 kita bisa sederhanakan menjadi 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana 2/3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Soal berikutnya, untuk soal nomor 3. Nah, ruas kiri maupun ruas kanan dia sama-sama berbentuk suatu fungsi. Jadi penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak 2x ditambah 4 lebih dari sama dengan nilai mutlak x ditambah 4 adalah, nah di sini saya menggunakan dua cara. Cara yang pertama, saya menggunakan cara definisi, yaitu ada yang seperti berikut. 2x ditambah 4 lebih dari sama dengan x plus 5 atau 2x plus 4 kurang dari sama dengan, yang kurang dari harus dikalikan dengan negatif, jadi negatif dari x plus 5. Hasilnya 2x plus 4 lebih dari sama dengan x plus 5 atau 2x plus 4 kurang dari sama dengan negatifnya kita kalikan satu per satu, hasilnya negatif x dikurangi 5. Sehingga yang sukunya sama kita pindah ke ruas kiri, yang hanya konstanta kita pindah ke ruas kanan, sehingga 2x dikurangi x lebih dari sama dengan 5 dikurangi dengan 4. Atau negatif x-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi 2x ditambah x kurang dari sama dengan plus 4-nya kita pindah ke ruas kanan, negatif 5, negatif 4. Jadi hasilnya adalah 2x dikurangi x yaitu x lebih dari sama dengan 5 dikurangi 4 1, atau 2x ditambah x yaitu 3x kurang dari sama dengan min 5 dikurangi 4 yaitu min 9. Nah kesimpulannya ini,
X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara yang menggunakan kuadrat, yaitu kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kuadratkan. Seperti pada penjelasan berikut. Nah, ruas kiri yaitu 2X ditambah 4 kuadrat lebih dari sama dengan X ditambah 5 kuadrat. Selanjutnya kita kuadratkan 2X dikuadratkan yaitu 4X kuadrat. Selanjutnya 2 dikali 4 8 dikali 2 16X, dan yang terakhir 4 dikuadratkan adalah 16. Inilah cara cepat untuk mencari fungsi yang dikuadratkan. Lebih dari sama dengan X dikuadratkan yaitu X kuadrat ditambah 1 kali 5 itu kan 5 dikalikan 2 jadinya 10X ditambah 5 dikuadratkan yaitu 25. Sehingga hasilnya semua yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Yang sukunya sama kita kelompokkan jadi 1. Jadi 4X kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah 16X dikurangi 10X ditambah 16 dikurangi 25 lebih dari sama dengan 0. Maka akan menghasilkan 3X kuadrat ditambah 6X dikurangi 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara kita bagi semuanya dengan 3. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Yaitu kita letakkan X-nya dulu. Nah, karena di sini X kuadrat, maka di sini kita letakkan X, di sini kita letakkan X. Faktor dari 3 yang dijumlahkan adalah 2 berapa? Yaitu 3 dengan 1. Kalau tanda yang paling belakang ini bernilai negatif, maka tanda untuk pemfaktoran kemungkinannya kalau tidak plus min, ya min plus. Tinggal kita melihat tanda suku keduanya. Karena pada soal ini suku keduanya bernilai positif, maka bilangan yang besar kita beri tanda positif. Jika suku kedua ini bernilai negatif, maka kita beri tanda negatif pada bilangan yang paling besar. Kita kembali lagi ke soal. Karena di sini soalnya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Faktornya yaitu kita letakkan dulu X, di sini X. Faktor dari 3 adalah 3 dan 1. Karena suku kedua bernilai positif, maka bilangan yang besar kita beri tanda positif dan bilangan yang kecil kita beri tanda negatif. Selanjutnya, kita jadikan pembuat 0, yaitu X plus 3 sama dengan 0 atau X minus 1 sama dengan 0. Sehingga titiknya nanti X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Nah, berikutnya kita harus membuat garis bilangan, di mana titiknya yaitu negatif 3 dan 1. Setelah itu, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, untuk menentukan juga mana yang bernilai positif, mana yang bernilai negatif, maka kita lakukan uji titik. Uji titik yang paling mudah adalah kita menggunakan uji titik 0.
Karena di antara negatif 3 dan 1 ada bilangan 0 di sini. 0 kita masukkan ke persamaan X plus 3 dikali X minus 1. X-nya kita ganti dengan 0, sehingga 0 ditambah 3 yaitu positif 3. 0 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif. Untuk ruas kiri dan yang ruas sebelah kanan atau bagian kiri dan bagian kanan, kita langsung isi dengan positif karena daerah pada garis bilangan selalu selang-seling jika tandanya kuadrat. Jadi jika yang tengah sudah negatif, maka sebelah kiri positif, sebelah paling kanan adalah positif. Nah, sekarang kita lihat tandanya untuk menentukan daerah yang penyelesaiannya. Di sini di soal adalah tandanya lebih besar, maka yang diambil adalah yang positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 3. Untuk soal tipe semacam ini, kalian memilih salah satu cara yang dianggap paling mudah, baik menggunakan definisi atau menggunakan kuadrat kedua ruas. Jika kalian lebih menganggap menggunakan definisi lebih mudah, maka gunakanlah cara definisi. Oke. Selanjutnya, soal terakhir. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Di sini soalnya adalah 14 ditambah 5 dikali dengan nilai mutlak 5X ditambah 2 kurang dari nilai mutlak 5X ditambah 2 kuadrat. Seperti pada soal persamaan nilai mutlak, jika ada suatu suku yang sama atau ada unsur yang sama, maka cara pengerjaannya adalah dengan cara kita memisalkan unsur yang sama tersebut. Nah, di sini dalam soal ini adalah unsur yang sama adalah nilai mutlak 5X ditambah 2, sehingga yang kita misalkan adalah nilai mutlak 5X ditambah 2 sama dengan A. Selanjutnya kita jadikan 14 tetap ditambah 5 dikalikan A karena sudah kita misalkan A kurang dari A kuadrat. Setelah itu A kuadratnya kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif A kuadrat ditambah 14 ditambah 5A kurang dari 0. Karena suku yang mempunyai pangkat kuadrat bernilai negatif, maka akan saya kalikan semuanya pertidaksamaan ini dengan negatif 1. Sehingga akan menghasilkan A kuadrat, karena ini positif dikali negatif adalah negatif 14, positif 5A dikali negatif 1 hasilnya negatif 5A. Perlu kalian perhatikan, di sini ada perubahan tanda. Perubahan tanda terjadi ketika suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan negatif. Pada soal ini, kenapa dia berubah tanda? Karena tandanya kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga yang awalnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Oke, kita urutkan jadinya A kuadrat min 5A dikurangi 14 lebih dari 0. Cara pemfaktorannya masih sama seperti soal yang nomor 3. Karena di sini ada A kuadrat, maka kita letakkan A. Faktor dari 14
yaitu 7 dan 2. Kita lihat suku keduanya, dia bernilai negatif, maka bilangan yang besar kita beri tanda negatif. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah A-7 dikali A plus 2. Nah, di sini titiknya ada negatif 2 dan 7. Kita uji titik dengan 0 karena antara bilangan negatif 2 dan bilangan 7 ada bilangan 0 di sini. 0 kita masukkan ke A, sehingga 0 dikurangi 7 adalah negatif 7, dan 0 ditambah 2 adalah positif 2. Sehingga negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Ingat, tadi tandanya adalah selang-seling. Jika yang tengah di sini sudah negatif, maka kanan kirinya bernilai positif. Nah, mana yang diambil sebagai daerah penyelesaian? Karena tandanya di sini ada lebih besar, maka yang diambil adalah daerah yang positif. Nah, di sini penyelesaiannya adalah A kurang dari negatif 7 atau A lebih dari 7. Maaf, A kurang dari negatif 2 atau A kurang lebih dari 7. Nah, setelah itu A-nya kita kembalikan lagi ke mutlak 5x ditambah 2. Sehingga 5x, mutlak 5x ditambah 2 kurang dari negatif 7 atau mutlak 5x ditambah 2 lebih dari 7. Nah, karena di sini ada yang bernilai negatif, maka tidak memenuhi karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Sehingga yang kita cari adalah nilai mutlak 5x ditambah 2 lebih dari 7. Nah, seperti pada definisi 5x plus 2 lebih dari 7 atau 5x plus 2 kurang dari negatif 7. 5x lebih dari 5 yaitu 7 dikurangi 2 atau 5x kurang dari negatif 9 yaitu negatif 7 dikurangi 2. Hasilnya adalah x lebih dari 1 atau x kurang dari min 9/5. Oke. Dari sini dapat kita simpulkan, kalian tidak harus menggunakan cara plak seperti saya, asalkan caranya benar dan runtut, maka boleh. Misalkan tidak pakai pemisalan, itu juga boleh, langsung kalian faktorkan, itu juga boleh-boleh saja. Oke? Jadi, kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 1 atau X kurang dari min 9/5. Baiklah, demikian adalah sedikit materi dari pertidaksamaan nilai mutlak dan 4 soal dan pembahasan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.